Kita masih membicarakan mengenai hasil survei dari Litbang Kompas terhadap kepemimpinan DKI Jakarta, calon gubernur dan wakil gubernur. Anda bisa membacanya di Harian Kompas hari ini, ada juga di Harian Kompas kemarin, dan akan untuk beberapa hari ke depan akan diulas lebih lengkap. Sangat lengkap sebenarnya kalau Anda lihat di sini, dari para pemilih, partai mana yang mereka pilih, dikaitkan dengan pilihan cagup dan cawagup mereka. Berdasarkan suku juga dibedakan di sini untuk melihat bagaimana sebenarnya persentasenya berdasarkan usia, kelas sosial, dan lain-lain. Kalau melihat tadi soalnya kita sempat mengungkap sedikit bahwa bagaimanapun kita melihat bahwa alasan primordial ini masih menjadi sesuatu yang dipertimbangkan oleh pemilih atau responden di sini untuk memilih pasangan mereka, begitu. Seperti salah satunya agama. Ternyata ini masih sangat mendominasi. Ini menjadi alasan saya memilih calon saya, begitu. Ini terlihat. Tapi pada partai-partai atau pemilih partai tertentu tampaknya. Untuk partai-partai yang membawa agama atau berdasarkan agama memang lebih kembali lagi mengerucut begitu kepada siapa pilihannya, Mas Yohan. Jadi kalau kita lihat latar belakang pilihan partai dengan latar belakang dengan pilihan cagup, memang ada kecenderungan sejumlah partai terlihat ada pemilih loyalnya, tapi sejumlah partai yang lain sebenarnya tidak. Jadi misalnya Golkar itu hampir 40% lebih pemilihnya itu malah tidak memilih Ahok misalnya, tapi justru ke Agus. Sama dengan Gerindra misalnya, mestinya sebagian besar mestinya itu memilih Anies, ternyata juga tidak, lebih ke memilih Agus. Jadi preferensi pilkada memang berbeda jauh dengan preferensi memilih partai. Jadi pilkada itu adalah pertarungan sosok, pertarungan semacam siapa yang paling dia sukai, sosok seseorang, berbeda dengan pemilu itu adalah partai. Jadi ada sesuatu yang berbeda, preferensi berbeda ketika kita menyandingkan ya pilihan pilkada dengan pilihan partai. Tapi memang ada beberapa partai yang cukup memiliki pemilu loyal. Misalnya PKB, itu hampir sebagian besar pemilihnya dalam konteks survei ini ya, itu memang memilih Agus. PDIP misalnya, dalam konteks survei ini juga hampir sebagian besar pemilih PDIP dalam responden pemilih ini memilih Ahok. Jadi memang memang ada sebagian partai yang memang punya karakter pemilih yang cair ya, tapi ada sebagian partai yang memang pemilihnya relatif loyal gitu. Apa yang bisa menentukan, kalau tidak salah kemarin saya lihat bahwa basis suara mereka adalah pemilih setia. Ini menjadi salah satu faktor yang kuat untuk menentukan siapa nanti yang keluar sebagai gubernur dan wakil gubernur. Kalau di sini melihat bagaimana perebutan pemilih yang bimbang. Nah, dari hasil survei ini kan ada 10,4% yang belum menentukan pilihan. Siapa mereka ini? Jadi sebenarnya karakter mereka sebenarnya tersebar dari kalangan usia juga tersebar, dari kalangan mayoritas usia 35 ke atas. 35 sampai 50 tahun, 38,6% ya. Jadi memang tersebar itu. Tapi kalau dalam konteks mengembalikan karakter siapa pemilih Ahok, siapa pemilih Anies dan siapa pemilih Agus, kalau lihat apakah terjadi potensi perubahan pilihan itu hampir semua potensi perubahan itu terjadi di pemilih Agus, pemilih Anies, dan pemilih Basuki. Jadi tidak ada satu survei ini kan sebenarnya memotret apa preferensi politik orang di tanggal 7 sampai 15 Desember. Jadi tidak kemudian menjamin apakah itu akan terjadi, tapi ini minimal ibarat semacam alat ukur suhunya seperti ini saat ini. Pada saat ini suhunya seperti ini. Bisa aja kemudian suhu 20 hari lagi atau 1 bulan tengah lagi suhunya berbeda. Oke, seperti kata Pak Ikrar tadi, ini 7 sampai 15 Desember. Sementara debat yang diselenggarakan atau perbincangan yang diselenggarakan oleh Kompas itu tanggal 15 Desembernya. Jadi ini sebelum itu, setelah itu Pak Ikrar percaya bahwa bisa saja terjadi ada perbedaan begitu. Oke. Undecided voters, kalau Anda melihatnya, apa yang bisa menentukan, mendorong mereka untuk menentukan pilihan? Kita harus melihat ya, undecided voters itu belum tentu orang yang belum punya pilihan. Ya. Mungkin mereka punya pilihan, cuma mereka tidak mau mengungkapkannya kepada siapapun yang melakukan survei itu. Satu, tadi saya katakan di tengah suatu situasi yang very uneasy lah ya, yang membuat mereka tidak nyaman atau mereka tidak memiliki ketenangan batin untuk menjawab, itu makanya kemudian masuk ke dalam kategori undecided voters. Dan Anda juga tahu ya, kalau kita perhatikan ya, tadi dikatakan bahwa
Bung Yohan tadi mengatakan bahwa yang paling loyal itu memang pemilih Ahok. 61, sekian persen ya. Dari PDIP. Bukan dari PDIP, pemilih Ahok. Pemilih loyal. Kalau dari PDIP memang 61,8%, tapi yang paling loyal dalam artian dari partai itu Nasdem 77,8% ya. Dan yang menarik juga ini pemilih PBB 46,2% malah memilih Ahok Jarot gitu kan. Kalau Anda lihat ya. Jadi dan Golkar Anda lihat ya, ini malah 56,1% memilih AHY Silvi ya. Jadi di situ menunjukkan memang pemilih Golkar itu bukan pemilih yang loyal kepada pilihan partainya. Ya, jadi nah, apa yang ingin saya katakan mengenai undecided itu ya, itu bukan mustahil pada hari terakhir, hari-hari menjelang pilkada, itu barulah kemudian mereka bisa menenangkan batin mereka dan kemudian menentukan siapa yang akan mereka pilih ya. Dan kalau kita perhatikan angka 37,1 dan 33,0, kalau menurut analisis Litbang Kompas kemarin ya, itu kan dikatakan bahwa angkanya sebetulnya tidak terlalu berbeda jauh. Kalau kita lihat dari error, sampling error, 3%, 3,46. Ya. Nah, yang jadi persoalan kalau kemarin Litbang Kompas mengatakan yang menentukan itu bagaimana menjaga pemilih loyal, nah sekarang ditambah lagi bagaimana menarik pemilih bimbang ya untuk kemudian memilih mereka. Dan ini yang menjadi satu tantangan bagi ketiga pasangan calon itu ya. Apakah mereka kemudian bisa meraih hati atau memenangkan hati dan pikiran dari mereka-mereka yang masih yang dalam kategori undecided yang 10,4% itu. Jadi saya melihatnya seperti itu dan bukan mustahil apa yang survei yang dilakukan Kompas ini menjadi juga amunisi buat mereka-mereka ya, tim sukses dan juga aktivis atau siapapun mereka ya untuk kemudian melakukan kajian mengenai apa yang salah selama ini dan apa yang kurang dan apa yang harus mereka lakukan. Dan buat saya dalam tadi saya katakan 1 minggu atau 1,5 bulan atau 1 bulan 3 minggu ke depan bukan mustahil itu yang mereka akan lakukan door to door. Ini yang menarik Pak Iker, mungkin Anda yang menyaksikan di rumah juga bisa merasa, wah ini saya nih. Kalau dari undecided voters yang dibedah oleh Kompas di sini atau Litbang Kompas, berdasarkan berdasarkan pekerjaan dan berdasarkan kelas sosial yang paling besar adalah 30% ibu rumah tangga kelas menengah. Begitu. Saya nggak tahu mungkin pemirsa ada yang bisa saya tampaknya itu yang belum bisa menentukan pilihan. Jadi kalau mereka mau merebut hati, tampaknya ini menjadi sebuah kolam pemilih yang cukup menarik. Ibu rumah tangga kelas menengah. Jadi kalau lihat potensi perubahan pilihan ya sebenarnya terkait itu juga. Dari pemilih loyal masing-masing calon memang angkanya memang di atas 50% semua. Tidak akan mungkin berubah jadi. Merasa sudah mantap. Tapi ada untuk fix ketiga pasangan calon. Memang seperti Pak Ikra tadi bilang, pemilih Basuki relatif lebih tinggi loyalitasnya. Strong voternya lebih tinggi, 61% ya. Pemilihnya itu tidak akan berubah pilihan. Tapi kalau kita lihat masing-masing calon, ada sekitar antara 10-20% itu masih terbuka peluang untuk berubah. Masing-masing semuanya. Semuanya berubah. Jadi artinya itulah pasar selain merawat pemilih loyalnya, itu adalah menggait simpati, berperang simpati untuk menggait pemilih bimbang itu tadi. Jadi selain pemilih bimbang dalam arti undecided voter, juga ada kelompok pemilih yang masih membuka peluang dirinya untuk berubah pilihan. Jadi itu yang sebenarnya pasar pemilih yang sekarang menjadi garapan masing-masing pasangan calon ya. Jadi survei ini sebenarnya membuka semacam profiling preferensi politik publik Jakarta yang bisa kemudian dimanfaatkan oleh semua pasangan calon untuk kemudian membenahi ya, seperti yang saya bilang ini adalah mengukur suhu nih. Suhunya sampai seberapa? Kalau suhunya sudah relatif panas, ya perlu obat apa untuk terapi gitu Pak Ikrar. Jadi ini semacam mereka juga ini semacam profiling preferensi politik publik Jakarta. Semua pasangan calon masih punya kesempatan untuk kemudian berbenah, masih ada kurang dari 2 bulan. Saya pikir ini bisa dimanfaatkan untuk semua pasangan. Mungkin saya bisa nambahkan ya. Kalau saya lihat dari berdasarkan tempat tinggal ya, perkampungan paling besar ya, 69,9%. Ya. Perumahan ini 28,9% ya. Sementara
rusun atau apartemen 1,2%. Ini menunjukkan betapa orang-orang di kompleks perumahan itu masih belum terjangkau. Dan saya bisa memahami kalau kita survei ke perumahan itu biasanya memang temboknya dikunci atau kemudian ada anjingnya atau macam-macam, memang sulit ya. Tapi kalau di kampung tuh sangat mudah. Nah, apa yang ingin saya katakan di sini ya, itu berarti ya bagaimana mendekati orang-orang di daerah perkampungan itu akan menjadi cukup besar ya, termasuk juga yang di apartemen dan perumahan. Dan Anda juga harus ingat ya bahwa apa namanya itu mereka juga harus mengajak mereka-mereka itu untuk kemudian datang ke tempat pemilihan suara pada hari H. Kenapa demikian? Anda harus ingat ya, hasil survei di Amerika Serikat itu menunjukkan Hillary itu menang 1 juta suara. Tapi pada hari H, karena mereka take it for granted bahwa Hillary akan menang, akhirnya dia kalah total ya. Bedanya malah hampir-hampir 100 electoral votes ya. Jadi di situ menunjukkan betapa segalanya masih bisa terjadi. Jadi bagaimana meyakinkan rakyat siapapun mereka untuk datang ke bilik suara pada hari H 15 Februari 2017 ya. Dan kemudian jangan kemudian pergi jalan-jalan dulu ya sebelum mereka memberikan suara mereka. Saya pikir itu menjadi sangat penting. Bukan cuma untuk menunjukkan bahwa tingkat orang ikut pemilu kada di DKI itu tinggi, tapi bahwa dia juga akan menyelamatkan pasangan-pasangan yang mereka dukung. Tanpa itu saya yakin everything can happen lah, segalanya akan bisa terjadi. Yang terjadi di Amerika Serikat itu memang bukti bahwa ternyata suara saya menentukan walaupun cuma satu begitu. Ya, satu suara itu sangat menentukan ternyata. Nah, Mas Iwan, sebelum kita tutup, ini akankah ada lagi keberlanjutan dari survei yang dilakukan sampai ke pelaksanaan pilkada nanti? Iya, kita memang merencanakan untuk melakukan survei sekali lagi ya, setelah debat resmi. Oh, debat KPU ya. Jadi paling tidak kita mau mengukur apakah terjadi perubahan preferensi ya dengan waktu yang sudah mendekati pemilihan. Karena memang di survei juga menangkap kapan Anda sudah menentukan pilihan. Memang hampir sebagian besar itu mendekati hari pemilihan. Meskipun memang ada porsi juga yang menyatakan pada masa kampanye ya, sekitar 30% itu menentukan pilihan. Tapi pada masa mendekati hari pemungutan suara itu juga tidak begitu sedikit. Jadi mereka juga mungkin butuh preferensi informasi, pilihan-pilihan itu untuk mempengaruhi, memantapkan siapa yang akan dia pilih. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana apakah masih ada perubahan lagi. Tapi mungkin bisa diperkirakan bahwa angkanya dekat sebenarnya, belum lagi margin errornya sekitar 3,46%, ditambah dengan mereka yang belum menentukan pilihan, bisa saja nanti pada saat disurvei lagi sudah menentukan dan berani mengungkapkan pilihan mereka. Terima kasih banyak, Mas Iwan, Pak Ikrar, terima kasih banyak sudah hadir di Sapa Indonesia Pagi.